Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Salman Maulana, SSN MDS. Saya dosen tetap dan aktif di Fakultas Desain dan Industri Kreatif, Program Studi Desain Produk, Universitas Esa Unggul. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Khususnya sebagai bagian dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya tampilkan sebagai contoh yaitu mata kuliah Desain Kriya yang memiliki bobot 3 SKS pada semester 4. Sebagai pengetahuan bidang desain, mata kuliah ini memiliki kaitan dengan fenomena budaya dan tradisi bangsa Indonesia di masa lampau. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah mampu memahami konsep dan definisi kriya atau craft, perbedaan antara kriya dan tradisional dan kriya seni dan desain kriya. Di CPMK 2 mampu memahami konsep dimensi budaya, teknologi, ekonomi dalam desain produk dan kriya. Adapun CPMK 3 mampu menerapkan konsep bahan proses dalam mengembangkan desain produk kriya. CPMK 4 mampu mengusulkan desain produk kriya melalui proyek desain berbasis strategi, inovasi, dan bisnis. Adapun deskripsi mata kuliah Desain Kriya adalah mata kuliah yang mempelajari tentang konsep dan definisi kriya, craft, dan desain yang berhubungan dengan dimensi budaya, tradisi, dan modern, aspek teknologi, inovasi, aspek ekonomi, dan bisnis, serta proses pada desain produk. Adapun bahan kajian materi pembelajaran, 1. Yaitu konsep dan definisi kriya, 2. Konsep kriya tradisional, kriya seni, desain kriya, 3. Fenomena budaya dalam desain produk kriya, 4. Dimensi teknologi dalam desain produk kriya, 5. Inovasi dalam desain produk kriya, dan 6. Gaya hidup dan desain produk kriya kontemporer. Kemudian 8. Bahan dan proses desain produk kriya, kemudian 9. Material kayu, logam, keramik, dan tekstil, 10. Berbagai aspek sustainability pada desain produk kriya, 11. Sustain dalam penggunaan bahan baku, ke-12. Sustain dalam produksi, dan ke-13. Aspek bisnis dan pasar dengan produk kriya. Beberapa buku yang dapat dijadikan referensi diantaranya adalah Gray Zone Trend Forecasting yang ditulis oleh Isti Daniswari, kemudian Ragam Pendekatan Perancangan Produk tahun 2023 yang ditulis oleh Muhammad Junaidi, Craft dan Desain di Indonesia yang ditulis oleh Pak Martinus Pasaribu, dan sebuah jurnal dengan judul Aspek Desain dalam Produk Kriya yang ditulis oleh Nanang Ganda Prawira. Lalu ada juga referensi lain yang merupakan sebuah proceeding dengan judul Indesignation sebagai hasil conference International Design Conference yang diadakan di Bandung pada tanggal 10 November 2016. Metode belajar atau proses pembelajaran akan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery Interaction Assessment, yaitu yang pembelajaran yang digunakan antara lain discovery learning, presentasi mahasiswa, dan case study atau studi kasus, kemudian project based learning atau PBL. Berikut saya tampilkan contoh video pengajaran di kelas perkuliahan Desain Kriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa desain produk yang saya banggakan. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang desain kriya, di mana mata kuliah ini lebih menjelaskan bagaimana sebuah desain atau rancangan itu dibuat
sesuai dengan fenomena budaya, atau katakanlah sekarang di desain kriya itu ada kita membuat produk yang berbasis budaya. Bagaimana hari ini, sehat semua? Apa sudah makan sarapan? Terima kasih. Jadi kita mulai materi hari ini dimulai dengan adapun capaian pembelajaran seperti mahasiswa harus mandiri dalam hari ini ya, sikap dari CPL Prodi Desain Produk, kemudian masuk menguasai prinsip metode aplikasi, peraturan standar pedoman, dan manual di bidang desain. Jadi ada beberapa yang kalian harus kerjakan di komputer dengan menggunakan aplikasi 3 dimensi yang ada di lab ya. Kemudian ada juga yang secara manual kalian harus coba, artinya melatih tangan kalian untuk membuat desain produk tersebut. Di sini juga mampu menghasilkan ragam gagasan informasi media 2 dimensi dan 3 dimensi sebagai media komunikasi antara penggagas dan gagasannya melalui kualitas kuantitas informasi alternatif gagasan yang dihasilkan. Itu sebagai kompetensi ketiga ya, jadi keahlian umum. Nah itu kita harus mencoba mengembangkan gagasan menjadi sebuah produk. Mampu memiliki sumber daya melalui kemampuan adaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, berinovasi. Jadi ada teknologi juga yang kita harus kuasai menjadi sebuah produk prototipe ya. Nah itu sebagai keahlian khusus dan bisa diproduksi massal. Jadi tahapan berikutnya kita tidak pelajari karena setelah diproduksi massal ada nilai ekonomi. Nah kalian harus hitung cost dan biayanya itu di awal sebelum produksi. Kemudian terakhir mampu meningkatkan kapasitas secara mandiri. Oke, di konsep dan definisi kriya kita juga mencoba ya melihat awalnya itu seperti apa sih kriya itu di Indonesia. Nah, berdasarkan sejarah itu hasil dari kriya itu adalah artefak ya. Kita punya induk seni yang kuat di Indonesia. Seiring perjalanannya waktu, bidang-bidang tersebut menjadi lebih khusus. Ya, salah satunya desain dan kriya. Jadi antara perbedaan kriya itu seperti apa, desain seperti apa, itu kita bisa lihat dari sejarah masa lalu yang ada di Indonesia. Contoh ya, sekarang cenderung tanpa batas dalam wacana penulis membatasi topik ya ke adiluhung. Jadi cuma satu-satunya karya, dan itu memang diharapkannya masyarakat itu punya kemampuan untuk membuat karya yang adiluhung tadi ya. Jadi limited ya, jadi tidak dibuat massal juga. Nah itu awal-awal yang kita harus pahami bahwa segmentasi pasarnya juga terbatas, tidak yang pabrik ya. Nah ini di desain kriya kita mulai belajar seperti itu. Baik, berikutnya mahasiswa harus bisa membedakan mana yang masuk ke kategori kerajinan tangan, craft, ya, kriya, dan desain. Nah, di desain sendiri, kalian sudah punya bekal basic seperti nirmana, apalagi gambar bentuk. Sementara di craft dan kerajinan tangan itu mungkin kita baru bisa masuk. Ya, kerajinan tangan itu lebih ke arah nilai-nilai yang tumbuh ya di masyarakat. Ya, sekarang craft sendiri pada saat prosesnya menjadi kriya itu secara hak intelektual
kekayaan intelektual internasional dikenal dengan nama ini, Locarno Classification. Jadi istilah Locarno Classification itu adalah awal di mana craft atau kriya mulai diakui secara intelektual, hak kekayaan intelektual atau intellectual property. Di situ jelas ditunjukkan bahwa istilah HKI dari kerajinan, craft dan kriya, baik desain produk itu sendiri, dikategorikan sebagai desain industri. Jadi sudah mulai diakui, tapi itu setelah melalui proses yang panjang dan sempat polemik ya, antara mana yang kriya, mana yang kerajinan tangan, mana yang desain. Di sini saya coba jelaskan bahwa sejarahnya barang-barang pakai di kalangan istana atau bangsawan, kerajaan-kerajaan di Indonesia zaman dulu itu hasil dari keterampilan tangan ya seseorang yang secara produksi itu orientasi terbagi dua ya, penuh dengan detail ya, ciri-cirinya. Kemudian produk tersebut mementingkan fungsi ya atau utilitas, sementara presisi itu diabaikan. Jadi tidak perlu takut yang masih kurang rapi, tapi di sini ternyata harganya ya tidak bisa mahal. Setelah dijual juga dia murah dianggapnya, makanya disebut istilahnya kayak istilah proletar itu masyarakat biasa. Jadi istana menyelenggarakan proses pembuatan produk, tapi hanya untuk kepentingan masyarakat umum biasa. Nah, di Eropa sendiri pada abad ke-19 muncul artisan-artisan seperti di Inggris, Kanada, dan Amerika membuat gerakan disebut dengan Art and Craft Movement. Itu sekitar 1850-an ya. Nah, itu menjadi cikal bakal dari pertumbuhan industri antara craft dengan kriya itu sendiri menjadi industri yang modern. Nah, ini gambaran pada masa awal abad ke-17 di Inggris ya, di Eropa mulai muncul rumah-rumah produksi yang semua berbasis itu sebetulnya craft, ya belum pabrik ya. Nah, kerajinan tangan sendiri itu mulai dianalisa bahwa apa sih sebetulnya kerajinan tangan. Nah, itu Purwadarminta tahun 76 secara definisi mulai mencari pengertian yang pas ya. Seperti misalnya di sini kenapa disebut rajin ya atau getol. Barang-barang yang dihasilkan pun yaitu semua hasil dari pekerjaan tangan, seperti contohnya kerajinan rumah tangga, kerajinan kecil yang dikerjakan di rumah, dan pekerjaan tangan itu sendiri. Jadi bukan hasil mesin ya, jadi benar-benar tangan. Nah, kerajinan tangan itu akhirnya disimpulkan bahwa kegiatan dalam membuat benda yang proses bertumpu pada kerja tangan atau non mesin, non masinal, dan nggak lebih dari itu. Jadi itulah yang disebut dengan kerajinan tangan. Beda dengan tadi di Eropa ada craft, tetap masih ada unsur industrinya. Sementara kalau di Indonesia ternyata kerajinan tangan tahun 76 sudah mulai didefinisikannya seperti itu. Hasil tanah. Nah, ini ada beberapa istilah ya, contohnya kalau di Inggris Craftwitch atau di Inggris kuno, istilah Inggris kuno dengan produk yang bermakna perencanaan, proses pembuatan, pelaksanaan, ketangkasan, keterampilan artistik. Nah, itu dengan luarannya benda pakai. Nah, ini di Inggris ya, jadi keterampilan tangan itu diakui sebagai bagian dari proses produksi, tapi masuknya ke
kategori craft. Di Jerman juga begitu, ada handwork atau kerajinan Kunst. Kunst itu seni. Ya, Geselligkeit itu juga dianggapnya semacam skill atau keterampilan tangan. Dengan luaran objek pakai atau benda fungsi juga kan. Jadi di Jerman itu masyarakatnya senang membuat barang sendiri dengan hasil dari keterampilan tangan. Di Belanda juga begitu ya, atau ambach, handwork, Kunstverheid, Lichgeld itu pernah VOC terapkan untuk masyarakat Indonesia. Jadi dia konteksnya bukan bagi hasil tapi lebih ke penjajahan kolonial. Jadi kerajinan tangan itu sempat jadi salah satu langkah VOC itu untuk menjajah Indonesia. Tapi tetap dia juga menghasilkannya benda pakai. Di Itali ada l'arte, ya, seni atau kerajinan keterampilan. Prancis l'artisanat, Spanyol l'arte, dan Rusia ini saya nggak tahu ininya. Dia hurufnya seperti ini, jadi bacanya juga kurang paham. Nanti mungkin kalian bisa belajar bahasa Rusia sendiri. Nah sama, tapi pengertiannya keterampilan atau keahlian pengerjaan dengan tangan. Ya, jadi lebih ke benda pakai hasilnya. Nah di sini juga Yunani punya istilah sendiri. Jadi bahasanya beda sendiri ya. Nah itu Yunani sama, dia juga kerajinan tangan. Jadi keahlian yang dihasilkan oleh tangan. Nah Indonesia punya pengaruh kuat sama Jepang. Jepang sendiri itu tidak serta-merta dia menyebutkannya itu kerajinan. Jadi ada istilah sendiri kurafuto. Ya, kurafuto itu kalau di Indonesia mungkin kerajinan yang masyarakat pakai kayak buat bikin coet dari tanah liat. Nah itu di Jepang juga ada. Nah sementara yang sedikit modern kogei disebutnya. Kogei kayak kimono, terus apa lagi yang kalian tahu tentang produk Jepang? Apa? Ya kayak gitu. Jadi sekarang tuh kan dia bikin apa sih kayak tikernya itu tatami ya, yang buat tidurnya mereka. Mereka tidak tidur di kasur, di lantai. Nah itu ada tikernya. Nah itu terbuat dari apa ya? Itu ya. Ya, jadi pakai anyaman-anyaman rumput atau material-material alami yang ada di Jepang. Bijutsu Kogei baru mulai masuk ke industri. Jadi dia sudah mulai bikin yang istilahnya memang masyarakat cari. Minggei itu yang sebetulnya di Indonesia sudah mulai ada, seperti misalkan dia membuat boneka-boneka tapi menggunakan ikon-ikon atau yang mengambil tradisi budaya. Atau di Indonesia kan ada tuh yang boneka anak-anakan Jogja yang bisa goyang-goyang, ya itu seperti itu. Atau contohnya di sini ada ya, saya coba bawa ini, batik itu bisa diaplikasikan di produk industri. Sepatu sendiri ini kan sebetulnya produk industri. Tapi motif batik ini ada makna atau simbol dari sebuah tradisi. Nah, begitu itu digabungkan, itu bisa menjadi satu produk tersendiri. Nah, itu masuknya ke ini, Minggei. Nah, Indonesia itu banyak mengadopsi sekali ya dengan budaya-budaya craft atau kerajinan tangan dari Jepang. Korea begitu, Filipina juga dari Jepang. Nah, satu lagi Filipina malah membagi dua. Ya, jadi ada yang Kagalingan sama Kasanayan. Ini yang jago bahasa Korea mungkin tahu nih tulisannya apa. Yang senang K-pop, nah ini ada. Nah, di Cina itu Soyi.
Cina malah sekarang semua craft yang hari ini ya, jadi semua craft yang mereka produksi itu masuk ke industri. Nah, ini kurang lebih ada beberapa statement dari akademisi yang membuat tulisan ilmiah ya, nanti ya seperti di sini ada simbolik di Soyi, kemudian yang digunakan itu adalah beberapa konsep-konsep atau seperti kebutuhan dasar ya, 3 kebutuhan: ritual, dekoratif, kebutuhan khusus, dan sehari-hari. Nah, itu selalu 3 aspek itu di Cina itu mereka buat. Nah, keterampilan tangan menjadi bagian integral dari konsep pembelajaran dan memisahkan antara pentingnya berpikir dan bertindak. Nah, ini dicoba ada satu kajian ilmiah atau karya tulis yang secara teoritis akhirnya mulai menjelaskan bagaimana sebuah craft itu menjadi lebih ilmiah. Di sini juga ada pembagian antara kriya tradisional dan kontemporer, yang sebetulnya ini pada masa pra-modern mungkin tahu ada beberapa daerah yang menghasilkan tradisi-tradisi yang bisa diangkat menjadi karya. Contohnya ini sebetulnya ya, jadi kayak misalkan masyarakat kerajinan tangan masyarakat perempuan Nagari Koto Gadang di Sumatera Barat, dia juga menghasilkan ini song. Sumatera Barat siapa yang orang Padang? Ada yang tahu songket? Itu untuk ininya acara pernikahannya mereka kan pakai songket, nah yang wanitanya itu. Nah, ini diproduksinya itu oleh komunitas. Jadi perkumpulan atau perhimpunan pengrajin. Nah, sementara ada juga yang kriya kontemporer itu hasil produksi atau bukan proses pembuatannya itu diawali dari sebuah filosofi dan dia mengangkat ekspresi si pembuatnya. Di sini karya Ahmad Nizam dengan judul Hikayat Ikonositas ya, terbuat dari tembaga ini. Jadi kayak semacam perhiasan mencuri. Nah, itu juga ada istilahnya, jadi disebutnya kriya kontemporer, sementara yang ini kriya tradisional, dan itu berdampingan. Sekarang orang atau seniman bebas mau buat yang mana. Ada kriya kontemporer atau hasil dari kerajinan tangan. Kita lanjut, di sini ada bedanya antara yang kriya yang lahir di Indonesia dengan di Malaysia, walaupun sama-sama unsur budayanya apa? Malaysia Melayu. Sementara yang Indonesia juga ada unsur Melayu seperti Melayu Riau, itu di daerah Sumatera itu hampir mirip-mirip hasil craftnya itu sama. Ya, mereka juga punya tradisi, nilai-nilai tradisi yang secara turun-temurun itu mirip dengan bangsa Indonesia. Hanya di Indonesia kata kriya ya, yang craft tadi itu diganti dengan kriya. Nah, kriya itu sendiri terinspirasi atau mulai ditemukan buktinya itu bahwa ternyata itu bahasa Sanskerta atau KR. Ini lambangnya nih. Baik, teman-teman mahasiswa, di sini saya mencoba menjelaskan lewat tugas-tugas kakak kelas kalian. Jadi ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari atau review. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Misi Pak, saya mau tanya, untuk menjahit tasnya itu gimana ya? Apa kita harus bikin pola dulu kayak biar jadi nyambung gitu satu-satu dijahit gitu? Ya, pertanyaannya bagus. Jadi sebetulnya teknik yang paling sederhana adalah bagaimana kita merangkai
satu demi satu komponen yang ada di tas ini. Pertama yang kita harus kuasai adalah bagaimana material kain ya menjadi kaku seperti ini. Artinya di dalam tas ini kita harus punya rangka yang kemudian nanti rangka itu kita buat satu pola tertentu yang berikutnya nanti dijahit. Dan menjahitnya ini pasti tidak bisa langsung ya, karena ini harus dibalik dulu biasanya ya, jadi isinya juga terbalik ya. Jadi di sini juga kita harus menjahit. Mungkin saya bisa ini lebih dekat. Nah ini kan di sini ada jahitan di dalamnya ya. Nah ini di dalamnya ini pada saat kita menjahit itu polanya masih terbuka, belum jadi satu tas seperti ini. Nah ini yang kemungkinan harus dikuasai oleh para mahasiswa, teknik yang paling efektif untuk membuat jahitannya itu lebih rapi. Nah termasuk ini tutupnya ini. Tutupnya ini kan sebetulnya ini ada kain batiknya ya. Nah kita buat dulu ukurannya, kemudian kita jahit antara kain batiknya ini, baru diaplikasikan ke tasnya. Jadi tidak langsung main jahit ke tasnya aja, tapi istilahnya dibuat bertahap. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan lain? Pak, saya mau nanya. Ya. Untuk persiapan membuat sepatu seperti itu harus lakukan apa? Ya, baik. Pertanyaannya bagus juga ya. Jadi sepatu ini terdiri dari beberapa komponen. Satu yang kita harus lihat di sini jelas adalah solnya. Ya, sebagai pijakan harus dari bahan yang kuat. Biasanya kita pakai bahan kayu atau kalau zaman dulu kayu ya. Kalau sekarang itu lebih ke kulit keras. Nah, di sini ada contoh yang dari bahan keras ya, seperti matras atau sol. Nah, itu dijahit, tapi kita harus lihat juga ini material yang di atasnya ini kulit. Tidak bisa kita jahit dengan cara mesin. Kita harus benar-benar biar lebih yakin kuat, kita jahit pakai seperti tukang sol itu. Nah kemudian ini juga ada bagian atasnya yang dijahit juga ke ini kayak kain batik ya. Nah kain batiknya ini kita jahit dulu di bagian yang paling keras di atasnya. Jadi ada tiga, satu yang batik, kemudian ada yang kulit di bagian depannya ini, sama bagian sol. Dan itu mahasiswa harus bisa membuat polanya, ukuran, supaya tidak lebih kecil atau terlalu sempit, atau misalnya jadi diukur sesuai dengan ukuran kaki. Nah, itu bedanya antara sepatu buatan handmade ya, buatan tangan, sama yang buatan pabrik. Jadi harus dibuat polanya dulu, Michael. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan pertanyaan-pertanyaannya yang cukup bagus. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya nanti di mata kuliah ini berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian video pengantar untuk mata kuliah Desain Kriya pada program studi Desain Produk Universitas Esa Unggul, Jakarta. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.